Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang betapa besarnya kekuatan kejujuran. Bayangkan kamu seorang TKI yang hidup pas-pasan di negara asing. Lalu suatu hari kamu menemukan dompet mewah berisi uang ratusan juta dan kartu identitas seorang direktur perusahaan internasional. Tak ada CCTV, tak ada saksi, tinggal ambil atau kembalikan. Tapi keputusan jujur itu justru membuka jalan yang tak pernah dibayangkan. Dari tukang pel bandara jadi calon menantu keluarga elit Eropa. Ini bukan sinetron. Ini kisah nyata tentang keberanian memilih jalan yang benar, meski paling sulit. Dan bagaimana kejujuran bisa membalik takdir seseorang. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang akan terus kami hadirkan di channel ini. Yuk, kita masuk ke ceritanya. Angin musim dingin menghembus tajam melewati terminal Bandara Internasional Oslo, menyelinap masuk melalui celah-celah pintu otomatis yang tak sempat menutup sempurna. Salju turun pelan, menutupi aspal dengan lapisan putih tipis seperti gula bubuk di atas roti bolu. Di antara hiruk-pikuk keberangkatan dan kedatangan pesawat, seorang pria berjaket lusuh warna coklat tua mendorong troli berisi alat pel dan ember logam. Bayu menunduk. Wajahnya separuh tersembunyi di balik syal biru yang sudah mulai memudar warnanya. Tangan kirinya memegang gagang troli, sementara tangan kanannya sesekali menyeka kaca jendela panjang di ruang tunggu internasional. Jangan lupa ruang VVIP. B. Tamu penting habis landing tadi pagi, kata suara dari alat komunikasi di saku rompinya. Suara bos shift malam, Erik, yang selalu terdengar seperti baru bangun tidur. Siap, Pak Erik, jawab Bayu sambil menahan napas karena aroma pembersih yang menyengat. Lantai marmer ruang VVIP berkilau, tapi Bayu tetap menggosok sudut-sudutnya, tempat di mana debu suka menyelinap dan meninggalkan jejak tak kasat mata. Ia mengangkat vas bunga, mengelap bagian bawahnya, lalu merapikan bantal kursi berwarna krem yang empuknya hanya pernah ia rasakan lewat tangan. Di antara pekerja bandara lainnya, Bayu bukan yang paling cepat atau paling banyak bicara, tapi ia dikenal teliti dan tak pernah mengeluh. Di ruang kerja, semua memanggilnya Mas Bayu. Bahkan orang Norwegia yang susah mengucap "ye" tetap mencoba memanggilnya dengan sopan. Selesai membersihkan, Bayu berjalan pelan ke arah loker. Tapi langkahnya terhenti saat matanya menangkap sesuatu yang tak biasa di atas salah satu kursi VVIP. Sebuah dompet kulit hitam. Bukan dompet biasa. Bahannya tampak mahal. Logo kecil berkilat di ujungnya seolah ingin berkata, "Aku bukan barang murahan." Bayu menatap sekeliling. Tak ada satupun orang di ruangan itu. Hening. Hanya suara kipas angin ruangan dan detik jam dinding yang terdengar. Ia menelan ludah. Perlahan, ia dekati dompet itu dan membukanya sedikit. Matanya membelalak. Uang. Tebal. Euro semua. Lalu ada kartu akses bandara dengan nama dan foto seseorang. Hildegard Rasmussen, Direktur Northgate Security AS. Bayu mengangkat kepalanya, seakan mencari kamera tersembunyi. Tidak ada. Bahkan cleaning area ini tidak termasuk dalam pantauan CCTV utama karena termasuk zona bersih yang sudah disterilkan sebelumnya. Hah, ini bukan sembarang dompet. Gumamnya pelan. Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari arah koridor. Bayu buru-buru menutup dompet itu dan memasukkannya ke dalam kantong jaketnya. Bukan untuk disembunyikan, tapi agar tak disangka mencurigakan. Ia kembali mendorong troli dan berlalu. Namun pikirannya kacau. Malam itu, di kontrakan kecil di pinggiran Oslo, Bayu duduk bersila di atas kasur tipis. Di sampingnya, dua temannya Fikri dan Arman sedang asyik menonton video lucu dari Indonesia. "Bro, lo kenapa diam aja? Biasanya juga ikut ngakak," tanya Fikri sambil menoleh. Bayu menarik napas. "Gue nemu dompet di lounge bandara tadi. Isinya duit. Banyak. Sama kartu identitas kayak pejabat." Arman langsung duduk tegak. "Serius? Ya Allah, rezeki anak soleh. Bayu menggeleng.
Gue bingung. Gue niatnya balikin. Tapi ini bukan sembarang orang. Direktur perusahaan keamanan. Fikri menggaruk kepala. Ya udah balikin aja. Sebelum lo disangka macem-macem. Arman mendengus. Gila lo. FIK. Duit segitu? Bisa buat renov rumah, bayar utang, modal balik kampung. Orang enggak bakal tahu. Tapi gue bakal tahu, jawab Bayu pelan. Dan itu cukup buat bikin gue enggak bisa tidur seminggu. Hening sejenak. Akhirnya Fikri tertawa kecil. Ya, lo emang Bayu. Tetep aja idealis. Tapi jujur gue salut. Bayu mengambil dompet itu lagi dari tasnya. Menatapnya lekat-lekat. Hari ini mungkin jalan hidup gue diuji. Bisiknya pada dirinya sendiri. Lalu ia membuka ponsel, membuka mesin pencarian, dan mengetik. Alamat kantor Northgate Security, Oslo. Es tipis yang menempel di trotoar mulai mencair. Tapi dingin pagi Oslo masih menusuk hingga ke tulang. Bayu berdiri di depan sebuah gedung tinggi dengan arsitektur modern. Dinding kaca, logo biru mengilap bertuliskan Northgate Security AS, dan penjaga berseragam formal yang berdiri tegap di lobi utama. Ia menarik napas panjang. Jaketnya memang sudah tua dan celananya sedikit pudar. Tapi hari ini ia menyetrika kemeja biru satu-satunya dengan cermat. Dompet hitam itu tersimpan aman di dalam tas selempang lusuh yang selalu ia bawa bekerja. Yuk, bismillah. Gumamnya pelan. Begitu ia melangkah masuk, udara hangat langsung menyelimuti. Aroma kopi dan lantai kayu menguar samar. Resepsionis wanita berambut pirang tersenyum kaku di balik meja kaca. "Good morgen. Can I help you, sir?" Tanyanya sopan. Bayu tergagap sedikit, lalu mengangguk. "Yes. I found something. It belongs to my one of your directors." Ia membuka tas perlahan dan memperlihatkan dompet serta kartu identitas Hildegard. Mata si resepsionis langsung melebar. "Please wait," katanya cepat. Lalu menekan tombol intercom. Tak sampai 5 menit, 2 pria keamanan bersetelan datang menghampiri. Sikap mereka tegas, tapi tidak kasar. Salah satunya mempersilakan Bayu ke ruang tamu kecil di lantai 2. Di dalam ruangan beraroma kulit dan kayu ek itu, Bayu duduk sendiri, gelisah. Jantungnya berdetak tak karuan. Tangannya menggenggam dompet itu erat. Meski tak ada niat sekalipun untuk memilikinya. Pintu terbuka. Seorang wanita berambut abu-abu keperakan, dengan balutan jas warna arang dan syal merah tua, masuk dengan langkah mantap. Usianya sekitar 50-an, matanya tajam seperti elang. Namun tak kehilangan kelembutan saat memandang Bayu. "You must be Mister?" tanyanya. Suara berat berwibawa. "Bayu. Bayu Satrio, MAM. Jawabnya gugup. "I am Hildegard Rasmussen," ujarnya sambil duduk di seberangnya. "So you are the one who found my wallet?" Bayu mengangguk. "Yes, MAM. I found it yesterday, in the VVIP lounge. I didn't know what to do at first, but it didn't feel right to keep it." Hildegard mengangguk pelan. Ia membuka dompet itu dan memeriksa isinya cepat. Lalu tersenyum samar. "Nothing is missing," katanya. Bayu hanya membalas dengan senyum kecil. Ia merasa tak perlu menjawab. "You could keep it," lanjut Hildegard. "No cameras, no witnesses. No one would have known." Bayu memandangi wajah wanita itu. "But I would know. And that's enough to ruin everything I'm trying to build." Hening sejenak. Kemudian Hildegard tertawa pelan. Tawa yang terdengar lebih lega daripada mengejek. "That's the best answer I've heard in years," katanya. "You remind me that integrity still exists." Tak lama kemudian, seorang staf masuk membisikkan sesuatu. Hildegard berdiri dan berkata, "Come with me." Bayu kebingungan tapi menurut. Ia dibawa ke sebuah ruang rapat. Di dalamnya ada sekitar 10 orang. Semua berpakaian rapi, sebagian besar warga Norwegia. Semua berhenti bicara saat Bayu masuk.
This, kata Hildegard sambil menepuk punggung Bayu, is a man who taught us all a lesson this week. Para eksekutif itu berdiri, bertepuk tangan. Bayu nyaris tak percaya apa yang dilihat dan didengarnya. Tubuhnya kaku, wajahnya panas, dan hanya bisa menunduk malu. Salah satu pria, manajer keuangan perusahaan, menghampirinya dan berkata, "Kalau dompet itu jatuh ke tangan yang salah, bukan cuma uang yang hilang. Kami bisa kehilangan proyek besar dan reputasi perusahaan." Setelah itu, Bayu diajak masuk ke ruang pribadi Hildegard. Ia ditawari hadiah, sejumlah uang tunai dan voucher liburan. Namun Bayu menolak halus. "Maaf Bu, saya boleh ambil secukupnya saja untuk bayar utang nenek di kampung. Dan belikan dia lemari es baru." Hildegard tertegun, lalu tersenyum. "You are either too good or too rare." Sebelum ia pamit, Hildegard menatap Bayu sejenak. "I'd like to invite you for dinner, not as a guest, as a person I admire. My daughter would like to meet you too." Bayu menelan ludah. "Daughter?" Hildegard hanya tersenyum, lalu menjabat tangannya. "See you Sunday." Hari Minggu datang bersama salju yang turun lembut dari langit Oslo. Jalanan kota seolah diselimuti kapas, dan suara-suara dunia terasa lebih tenang. Bayu berdiri di depan sebuah rumah mewah bergaya Skandinavia klasik. Atapnya tinggi, dindingnya putih gading dengan bingkai jendela kayu gelap. Di halaman depannya berdiri patung kecil berbentuk rusa kutub, dikelilingi lampu-lampu taman yang baru dinyalakan. Ia menggenggam kotak kecil berisi teh melati dan keripik singkong dari Indonesia. Oleh-oleh sederhana yang dibungkusnya dengan kertas koran Norwegia dan selotip bening. Ia menyetrika kemeja flanel terbaik yang ia miliki dan menyisir rambut dengan air biasa. Sepatunya bersih, walau sudah ada sedikit lecet di bagian tumit. Pintu terbuka sebelum ia sempat menekan bel. "Bayu," sapa Hildegard dari balik pintu. Kali ini ia mengenakan sweater wol biru dan celana panjang santai. Come in. My daughter is already asking about you." Bayu mengangguk gugup dan masuk. Aroma kayu bakar dan makanan panggang langsung menyambutnya. Ruangan itu terasa hangat, bukan hanya karena perapian, tapi juga karena suasananya. Lukisan-lukisan tua menghiasi dinding, dan di pojok ruangan ada rak buku penuh dengan novel dan album foto keluarga. Di ruang makan, duduk seorang perempuan muda berambut coklat gelap yang dikuncir longgar. Matanya biru kelabu, kulitnya pucat bersih, dan senyumnya, entah kenapa terasa menenangkan. "This is Lea," kata Hildegard. "And Lea, this is Bayu." Lea berdiri dan menjulurkan tangan. "Finally, I've been hearing about the honest man from Java for a week," ucapnya dengan senyum jenaka. Bayu menjabat tangan itu hati-hati. "Senang bertemu, Miss Lea." "You can just call me Lea," katanya lembut. "I'm not that scary." Mereka lalu duduk bersama di meja makan. Makanan disajikan satu persatu. Sup tomat dengan roti gandum, ayam panggang, dan salad khas Norwegia. Bayu merasa kikuk, tetapi ia tetap mencoba menyesuaikan diri. Lea memulai percakapan. "I heard you've been in Norway for 3 years." "Almost 4," jawab Bayu. "Waktu cepat. Kalau sibuk kerja." "Kamu kangen rumah?" tanya Lea. Kini dalam bahasa Indonesia patah-patah. Bayu tersenyum. "Tiap hari. Tapi saya bersyukur bisa kirim uang untuk nenek. Itu cukup buat hati tenang." Lea mengangguk. "I like that. You work not just for yourself. That's rare here." Obrolan mereka berlanjut, dari makanan Indonesia, perbedaan budaya, sampai cita-cita Bayu membuka perpustakaan anak-anak di desa. "Kamu suka buku?" tanya Lea. "Buku itu seperti jendela buat saya. Dulu kami miskin, tapi kalau baca buku, rasanya saya bisa kemana-mana." Lea menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "I think you see the world in a way most people forget." Malam itu,
Mereka bertukar cerita sambil tertawa kecil, kadang canggung, tapi tulus. Bahkan saat Lea tertawa karena salah menyebut rendang, jadi randeng, Bayu ikut tertawa sampai perutnya sakit. Sebelum pulang, Hildegard menghampiri Bayu dan berkata, "Terima kasih sudah datang. Saya lihat sesuatu di diri kamu yang membuat orang ingin jadi lebih baik." Bayu hanya tersenyum. "Saya cuma berusaha jadi orang baik, Bu." Saat berjalan keluar rumah, Lea ikut mengantar sampai teras. "Kamu tahu," katanya pelan sambil menyilangkan tangan karena dingin, "mungkin Tuhan memang menyuruh kamu menemukan dompet itu, supaya kita bisa ketemu." Bayu menatap langit, salju turun pelan-pelan, lalu menoleh ke Lea yang tersenyum pelan. "Mungkin," jawabnya. "Atau, mungkin karena Tuhan tahu saya belum pernah ketemu orang yang bisa bikin saya lupa kalau lagi jauh dari rumah." Lea tertawa kecil. "Then let's not waste the chance." Hari-hari berikutnya terasa seperti babak baru dalam hidup Bayu. Ia tetap bekerja sebagai petugas kebersihan bandara, tetap menyapu koridor dan membersihkan toilet publik, tapi sekarang langkahnya lebih ringan. Kadang, saat rekan-rekannya bergosip soal bonus lembur atau tiket pulang kampung, Bayu hanya tersenyum sendiri, teringat obrolan semalam dengan Lea lewat video call. Mereka rutin berkomunikasi. Lea bahkan mulai belajar bahasa Indonesia lewat aplikasi dan meminta Bayu menjadi guru dadakan. "Bagaimana cara bilang, I miss you?" tanya Lea sambil menyipitkan mata di layar ponsel. Bayu tertawa. "Rindu kamu." "Rindu kamu," ucap Lea pelan. "Hati-hati, salah sebut bisa jadi rindu jamu nanti," kelakar Bayu. Namun suasana cerah itu tiba-tiba berubah kelam ketika suatu pagi Bayu dipanggil ke kantor pusat manajemen bandara. Dua petugas keamanan berdiri di depan ruangannya, meminta ia ikut dengan tenang. Tanpa dijelaskan alasan pasti, ia dibawa masuk ke ruang penyelidikan internal. "Bayu Satrio," suara pria berkacamata dari balik meja terdengar datar. "Kami menerima laporan kehilangan barang berharga di ruang transit C. Salah satu karyawan menyebut Anda berada di sana sekitar waktu kejadian." Bayu mengernyit. "Saya memang bersih-bersih area itu, seperti biasa. Tapi saya tidak menemukan apapun." Pria itu melemparkan lembaran laporan di atas meja. "Sayangnya, hanya Anda yang tidak punya alibi tertulis. Dan laporan menyebut Anda satu-satunya pembersih yang bekerja malam itu." Bayu tercekat. Perutnya terasa dingin. "Saya tidak pernah mengambil barang siapapun. Silakan cek CCTV." "CCTV sedang dalam perbaikan di area tersebut," sahut petugas lain dengan nada mencurigakan. "Sialnya, tak ada saksi langsung. Ini cukup membuat Anda kami skor sementara." Bayu merasa lantai ruangan goyah. Dunia yang mulai terasa terang kembali diselimuti awan kelabu. Ia tak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan erat-erat, berusaha menahan gemetar. Kabar itu menyebar cepat di kalangan TKI dan karyawan bandara. "Wah, seriusan Bayu dituduh maling?" bisik Fikri sambil mengintip ponsel. "Gila. Padahal dia yang balikin dompet waktu itu," Arman menambahkan. Namun gosip berjalan lebih cepat daripada klarifikasi. Bayu dikucilkan oleh beberapa rekan kerja. Bahkan beberapa supervisor tak lagi menyapa. Hari-hari di rumah kontrakan menjadi sunyi. Bayu lebih banyak diam, menatap salju dari balik jendela. Satu-satunya cahaya yang tersisa adalah pesan dari Lea yang terus datang setiap malam. "Are you okay?" tanyanya. "Not really," balas Bayu. "Tapi saya percaya, yang benar pasti ketemu jalannya." Lea tidak membalas dengan kata-kata, melainkan dengan aksi. Malam itu juga, ia mendatangi ibunya, Hildegard. "Mom, I want to help Bayu." Hildegard memandangi anaknya sejenak. "I know he is innocent, but the system won't believe without proof." Lea berdiri tegak. "Then let's find the proof." 2 hari kemudian, Bayu menerima panggilan dari Hildegard. Mereka bertemu di sebuah kantor kecil milik konsultan keamanan bandara. Di sana,
Bersama Lea dan beberapa staf independen, mereka menayangkan rekaman dari kamera pintu masuk, bukan dari dalam ruang transit, tapi koridor penghubung. "Lihat ini," ujar seorang teknisi sambil memutar rekaman. Tampak seorang staf bandara, bukan Bayu, memasuki area transit tengah malam, beberapa menit setelah Bayu keluar. Ia membawa tas ransel yang mencurigakan. Pria itu, ternyata, adalah karyawan kontrak yang menghilang sejak 2 hari setelah kejadian. "Dia pelakunya," gumam Lea. "Dan Bayu sama sekali tidak terlibat," tegas Hildegard. Keesokan harinya, manajemen bandara memanggil Bayu dan secara resmi meminta maaf. Namanya dibersihkan. Hildegard bahkan membuat pernyataan publik yang menyebut tindakan Bayu sebagai simbol integritas yang diuji 2 kali dan menang di keduanya. Saat Bayu keluar dari gedung manajemen, matahari musim dingin menyinari wajahnya. Udara masih dingin, tapi dadanya hangat. Lea berdiri di seberang jalan, menunggu. "Terima kasih," ucap Bayu pelan. Lea hanya tersenyum. Dunia ini memang suka salah sangka, tapi hati yang jujur enggak pernah gagal membuktikan kebenarannya. Mereka berjalan beriringan, meninggalkan bayangan panjang di atas salju yang mulai mencair. Salju mulai surut dari jalan-jalan Oslo, digantikan kuncup bunga kecil yang bermunculan dari celah rerumputan. Musim semi datang seperti lembaran baru yang dibuka dengan lembut, hangat, tenang, dan menjanjikan sesuatu yang segar. Bayu kini kembali bekerja, tidak lagi menyendiri. Rekan-rekannya yang sempat menjauh perlahan kembali menyapa. Bahkan beberapa supervisor memberinya ucapan maaf secara pribadi. Tapi Bayu bukan tipe orang yang menyimpan dendam. Ia hanya tersenyum dan menjawab pendek, "Hidup ini terlalu singkat untuk marah kelamaan." Namun satu hal yang paling berubah bukanlah suasana kerja, melainkan sesuatu yang tumbuh di hatinya. Lea. Hubungan mereka terus berlanjut. Obrolan yang awalnya canggung kini menjadi candaan yang menyatu. Lea mulai sering memasak makanan Indonesia dari resep internet, dan Bayu, dengan sabar, kadang menahan tawa, menjadi tukang icip yang jujur. "Be, ini sambal kamu bilang pedesnya harus berani. Aku udah taruh 3 cabai rawit," ujar Lea sambil menyodorkan sepiring nasi goreng. Bayu mencicip, lalu wajahnya meringis. "Ini bukan pedes, ini pembakaran lahan," katanya setengah batuk. Lea tertawa geli. "Berarti aku berhasil ya?" Di antara canda tawa itu, ada percakapan-percakapan serius yang kadang muncul tanpa rencana. "Aku tahu hubungan kita rumit," kata Lea suatu malam di pinggir danau. "Beda latar belakang, beda budaya, bahkan bahasa kita pun kadang masih tabrakan." Bayu menatap danau yang tenang. "Tapi kita ketemu di satu hal yang sama, saling percaya." Lea menoleh. Dan itu lebih langka dari semua perbedaan. Hari yang ditunggu itu akhirnya datang. Sebuah acara kecil, sederhana namun hangat, diadakan di rumah keluarga Rasmussen. Tidak ada kemewahan berlebihan. Hanya beberapa tamu, sahabat dekat, dan sebuah pengumuman yang membuat banyak mata terkejut sekaligus terharu. Hildegard berdiri di depan tamu, mengenakan gaun biru tua. "Saya selalu percaya bahwa kejujuran adalah mata uang yang paling berharga," katanya. "Dan hari ini, saya ingin mengumumkan sesuatu yang lahir dari nilai itu." Ia memanggil Bayu untuk berdiri. Bayu gugup, kemejanya baru, tapi senyumnya tetap sederhana. Lea berdiri di sebelahnya, menggenggam tangannya erat. "Kami telah memutuskan," lanjut Hildegard, "untuk mendukung impian Bayu membangun perpustakaan anak-anak di desanya di Indonesia. Dan bukan hanya itu, kami juga ingin berbagi kabar. Lea dan Bayu memutuskan untuk bertunangan." Suasana hening sesaat, lalu disambut tepuk tangan meriah. Beberapa tamu berdiri, sebagian tersenyum terharu, dan 1-2 ada yang menyeka air mata. Bayu menunduk dalam-dalam. "Terima kasih untuk semuanya. Bukan karena saya istimewa, tapi karena saya memilih tidak mengambil yang bukan hak saya. Ternyata itu cukup."
Beberapa bulan kemudian, Bayu dan Lea terbang ke Indonesia. Di Boyolali, mereka membuka perpustakaan Pelita Desa, bangunan sederhana dengan rak kayu, poster warna-warni, dan ratusan buku hasil sumbangan dari berbagai penjuru dunia. Anak-anak desa berdatangan. Mereka membaca, menggambar, dan tertawa. Dan di sana, di tengah-tengah suara anak kecil yang riang, Bayu berdiri bersama Lea. Tangan mereka saling menggenggam, memandang perpustakaan kecil itu seperti melihat masa depan yang sedang ditanam. "Masih mau tinggal di Norwegia?" tanya Lea pelan. Bayu menggeleng pelan. "Kalau kamu mau, kita bangun mimpi dari sini. Mulai dari tanah yang jujur ini." Lea mengangguk, tersenyum. Dari sebuah dompet, ke rumah yang penuh cerita. Bayu tertawa. Dan semua dimulai dari satu keputusan sederhana. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar. Apa arti kekuatan kejujuran menurut kamu? Kami tunggu ceritamu di sana. Sampai jumpa di cerita berikutnya.